Guys, ngeri banget ini guys. Pembangkit listrik di Iran akhirnya dibom juga nih sama sekutu guys. Ya nggak ada yang mau tanggung jawab juga sih sampai hari ini. Sebetulnya yang ngebom itu si Israel atau si Amerika. Tapi yang penting bukan itu guys. Yang penting adalah hari ini PLN listrik di Iran gelap gulita. Dan Iran udah bilang kalau sampai infrastruktur sipil dia akan melakukan balasan yang sama dan dia akan hancurkan negara-negara di sekelilingnya yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Nah ini semua berita bad news sebetulnya, khususnya buat teman-teman investor yang invest duitnya di Abu Dhabi, di Dubai, di Emirat Arab. Lo kok bisa? Lo siap belum tambah nyungsep dan tambah miskin? Kalau lu belum siap dan lu investasi di Abu Dhabi dan Dubai dan sekitarnya, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, berita ini gue bikin karena dari kemarin gue ditelepon dari orang-orang Singapura, orang-orang Hong Kong, termasuk orang-orang Indonesia yang nyangkut di Timur Tengah. Ini gue udah bilang dari kemarin, sebetulnya dari bulan Februari, lu harus siap ya. Ketika Amerika Serikat nyerang Iran, apa yang terjadi, lu bakal nyangkut. Kenapa begitu? Karena lu udah tahu ya yang namanya Uni Emirat Arab itu bersekutu dengan Israel, itu sahabatnya Amerika. Dan kalau terjadi perang nih, Iran dibom, udah pasti yang namanya Iran itu bakal melakukan serangan balasan. Kemana? Ya ke negara-negara tetangganya yang lu udah tahu setianya sama Israel, setianya sama Amerika Serikat. Nah teman-teman tahu nggak, hari ini resmi ya, kita itu dapat data orang-orang Iran, investor Iran yang hari-harinya berbisnis di Abu Dhabi, punya aset properti di Dubai, investasi di bursa efeknya Dubai. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa narik dananya mereka di-ban, mereka tidak bisa jual aset-asetnya, mereka resmi nyangkut guys. Karena suka nggak suka kita ngomong berdasarkan fakta aja. Lu tau nggak investor Iran yang di Dubai itu kalau di total nilai asetnya itu bisa sampai 530 billion dollar guys. Can you imagine? 530 billion dollars. Ini kita ngomong berarti duit ribuan triliun guys. Dan itu resmi dikunci, nggak bisa keluar. Nah teman-teman kalau udah lihat kejadian antara Ukraina sama Rusia, sebenarnya harusnya lu udah punya otak juga dong ya. Apa yang terjadi? Pengusaha-pengusaha yang berbisnis orang Rusia pada umumnya nggak peduli lu di London kayak, lu di New York kayak, lu di Jerman, lu di Swiss, apa yang terjadi? Asetnya semuanya diblokir, disita sama Barat. Nah teman-teman akan lihat hal yang sama juga bakal terjadi di negara teluk nih. Negara-negara yang bersekutu dengan bosnya George Soros. Tentu mereka bisa lihat, duit lu ada di sini, duit lu ada di sini, aset lu ada di sini, tinggal dipencet tombol freeze. Karena mereka yang punya mesinnya guys. Adanya di Swiss. Dan hari ini kejadian resmi. Even lu punya golden visa. Karena dari kemarin banyak orang-orang Indonesia yang pengen pindah ke Dubai, income tax-nya kan 0% di situ. Mau gak mau ya, suka gak suka, besok bisa jadi itu giliran kalian. Kenapa? Karena gua yakin ini cuma preambul guys. Investor Iran diserang itu cuma preambul, itu cuma alasan. Setelah fasilitas listrik PLN-nya Iran dibom, yang dilakukan Iran selanjutnya apa? Dia akan menyerang negara-negara teluk termasuk infrastruktur sipilnya. Bahkan gue yakin yang namanya Burj Khalifa, teman-teman lihat Burj Khalifa gue yakin bakal dibom juga guys sama Iran. Sebagai aksi pembalasan karena mereka merusak infrastruktur sipil energi. Artinya apa? Bisa banyak orang mati loh di rumah sakit karena mati lampu, gak ada energi. Dibom, bakal dibales habis-habisan. Dubai yang selama ini membuat casing ya, fasad seolah-olah dirinya aman, bagus, mewah, luxurious, terpercaya. Oh siap-siap aja. Begitu Burj Khalifa kena bom guys. Ini bukan gua ngedoain enggak ya, tapi ini adalah hal yang harus dilakukan sama Iran. Apa yang terjadi? Citra guys. Kepercayaan investor itu bakal hancur. Dan kalau kepercayaan investor akan hancur, apa yang terjadi? Capital flight. Mereka akan bawa kabur keluar duitnya dari Dubai. Nah artinya hal yang seharusnya dilakukan selanjutnya nih sama pemerintahan Abu Dhabi sama Uni Emirat Arab apa? Membatasi, mempersulit investor-investor buat bawa kabur aset mereka dari sana. Nah teman-teman harus buru-buru. Kalau lu bukan orang Iran, next adalah giliran lu. Kenapa? Karena mereka pasti butuh duit. Mereka gak akan izinkan lu buat kabur. Simple. Gak bakal dikasih. Lu percaya gak? Simple aja. Lu lihat bursa efek Dubai. Hari ini, year to date, itu udah minus guys. Minusnya hampir 10%. Bukan meroket ke bulan ya, meroket ke neraka jahanam guys. Dan akan makin brutal lagi ketika apa? Serangan pembalasan Iran yang gue perkirakan harus dia lakukan. Dalam 1 minggu ke depan, pembalasan besar-besaran Iran ke negara-negara teluk akan semakin brutal. Karena mereka ya pengkhianat lah. Intinya ya dia harus wajib lakukan itu. Dan kalau lu punya logika investor yang waras, teman-teman harus siap ya. Artinya akan makin susah buat teman-teman bawa keluar uang lu dari Dubai.
dari Abu Dhabi. Nah, banyak orang yang gak percaya ketika gue bilang ini. Bahkan sebetulnya dari bulan Februari gue bilang lu harus siap-siap bawa duit lu kabur dari Timur Tengah. Karena nanti akan ada suatu masa uang kalian dikunci. Karena mereka juga gak mau kehilangan aset. Can you imagine $500 billion duit rakyat Iran yang dikunci hari ini gak bisa keluar dari Emirat Arab guys. Makanya teman-teman gak usah heran begitu terjadi serangan ini, PLN dibom, apa yang terjadi guys? Investor dari Jepang, investor dari Cina, investor dari Hong Kong pada kabur dari Dubai. Nah mungkin lu menganggap ini teori konspirasi. Karena apa? Kalau lu lihat data resmi dari pemerintahannya Dubai, dia udah bilang, itu berita hoax itu. Capital Flight itu hoax. Lu lihat nih x.com dari Twitternya resmi nih dari pemerintahnya Dubai. Dubai Media Office. Lu bayangin, berita hoax, fake news tuh. Kalau ada yang bilang Uni Emirat Arab menghalangi investor asing buat tarik capital mereka, duit mereka keluar dari Dubai. Itu hoax kata mereka. Bahkan dia bilang ada yang account bankingnya, rekening banknya diblokir guys. Dibekukan, di-freeze. Ini gak betul. Kata berita media. Tapi lu udah tahu ya yang namanya Raja Arab ya hobinya apa? Di depan ngomong A, di belakang mah beda lagi guys. Realitanya guys, faktanya. Teman-teman bakal saksikan, begitu makin banyak yang dibom di Dubai, gua yakin makin banyak rekening perbankan milik rakyat asing, paspor asing akan dipersulit keluar dari Dubai, akan dipersulit tarik dananya, akan dipersulit mindahin aset-asetnya. Percaya nggak? Lu buktikan omongan gua, dalam 1 minggu ke depan bakal makin susah lu bawa kabur aset lu dari sana. So buat teman-teman makanya lu gak heran kalau orang-orang yang paham ini, investor dari Singapura dari kemarin gue udah ngobrol bolak-balik juga, kita cari solusi buat keluarin aset mereka dari Dubai guys. Dan ini waktunya cuma sebentar. Lu cuma punya waktu dalam hitungan minggu. Begitu terjadi ground invasion karena hari ini udah resmi kapal perang Amerika Serikat udah masuk ke Teluk dan mereka bakal melakukan serangan darat ke Iran. Selesai sudah guys. Iran gak bakal diam aja, udah pasti dia bakal pencet tombol yang bakal memusnahkan negara-negara tetangganya sekaligus. Kenapa? Karena pasti serangan daratnya dilakukan dari negara tetangganya sendiri. Para pengkhianat bangsa itu guys. Nah teman-teman dari sini udah bisa lihat ya. Artinya lu bisa lihat akan terjadi perpindahan capital dalam jumlah besar ke Hong Kong itu pertama. Dan yang kedua Singapura. Nah ini sebetulnya momen yang bisa dimanfaatin sama pemerintah sih. Khususnya ya di Indonesia sendiri, buat bikin negara kita menjadi seksi sebagai alternatif dari Dubai. Karena trustnya hancur. Lu bayangin orang udah beli properti, apartemen 30 miliar di Dubai, kena drone harga $2.000 hancur. Selesai sudah investasi lu. Walaupun cuma 1 unit yang hancur, tapi trust, ketakutan, orang gak akan mau. Orang bakal berlomba-lomba. Nah teman-teman bakal saksikan, pertama kalinya dalam sejarah, harga properti di Dubai itu naik tinggi guys. Naik tinggi, bahkan studio ya, apartemen studio. Studio lu bayangin, 1 bedroom gak nyampe 50 meter persegi, itu harganya di atas 10 M guys di Dubai, itu gak masuk akal. Tapi hari ini, gue bilang sama lo, kalau ada yang nawarin sama lo beli properti, sales properti di Dubai, lu harus hati-hati guys. Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Sales properti di Dubai, lu harus hati-hati guys. Itu bagian dari propaganda pemerintah Dubai buat download duit lu. Hati-hati lu. Kenapa? Karena realitanya begitu lu beli itu properti itu padahal nanti ada yang bilang diskon 20%, 30%, lu jangan percaya guys. Percayalah guys, gua garansi ya. Begitu the moment lu beli properti itu, besok harganya langsung drop parah. Indeks properti di Dubai itu udah jebol lebih dari 30%. Hancur, tapi itu menurut gua baru permulaan. Begitu
begitu terjadi ground invasion, begitu ada sepatu boot tentara Amerika Serikat masuk Iran, begitu tadi ya instalasi sipilnya Iran diserang, siap-siap ya harga properti di Dubai bisa anjlok lebih dari 70%. Ya simpel aja lah, lu punya banyak duit, masa sih lu mau bertahan tinggal di sana? Besok-besok lu pergi belanja sayur kena bom, lu nganter anak sekolah kena rudal. Siapa yang mau hidup dalam ketakutan? At the end of the day, lu pasti jual semua aset lu, harga diskon, jual semurah-murahnya, bawa kapur, pindah keluar dari Dubai. Logis nggak? Logis. Nah buat teman-teman mungkin lu nggak percaya sama omongan gue, and that's okay. Tapi lu akan buktikan guys. Dalam hitungan minggu akan terjadi collapse properti di Dubai. Pertama, IHSG, bursanya Dubai bakal makin minus dalam. Dan yang ketiga nih, capital restriction. Capital flight akan makin banyak kabur dari Dubai. Dubai harus pertahankan harga dirinya sebagai pusat financial center yang terpercaya di Timur Tengah. Tapi dia akan lakukan hal yang salah. Dia akan melakukan restriction. Bahkan rekening bank lu bisa diblokir supaya dananya nggak keluar dari sana. Karena siapa yang mau negara kolaps? Buktinya apa? Simple. Lu tahu nggak? Ketika lu lagi asik-asiknya trading di bursa saham Indonesia, apa yang terjadi dengan bursa efek Dubai? Shutdown bro. Jadi ketika teman-teman lagi asik nonton video YouTube-nya Benix, ketahuilah guys, di seberang laut sana, Abu Dhabi Stock Exchange yang namanya Abu Dhabi Securities Exchange, bukan cuma itu, plus yang ada di Dubai, DFM, Dubai Financial Market, itu tutup guys. Ini nggak pernah dikabarkan di mana-mana karena ya mereka nggak mau orang panik. Tapi realitanya kalau teman-teman di sini ada yang investasi duitnya di Arab, lu tes apa kata gue? Coba, lu bisa nggak kirim duit lu dari Arab ke Indonesia? Gue yakin susah banget. Dan itu bakal makin susah karena akan makin sering shutdown. Gampangnya gini guys, besok tiba-tiba ada drone meluncur ke bursa efek Indonesia, meledak ceger. Menurut lu trading halt, stop apa enggak? Apa tetap lanjut aja orang tetap jual beli saham kayak orang bego? Enggak, gue yakin freeze, stop. And that's what gonna happen guys. Dari kemarin lu nggak tahu, tapi salah satu bursa efek terbesar di Timur Tengah shutdown, stop operasi. Buka tutup, buka tutup, buka tutup. Ini bukan gejala yang bagus. Even udah lihat media pemerintah, buzzer-buzzer pemerintah di x.com itu lu lihat. Oh itu berita hoax, gak ada itu finance restriction, gak ada capital flight, gak ada rekening bank yang dibekukan. No. True story-nya adalah lu bisa lihat Al Jazeera. Bursa efek yang ada di Dubai, yang ada di Abu Dhabi. Wah berulang kali guys. Halt, stop. And that's not a good signal. Nah, gue bikin video ini buat sharing aja buat teman-teman yang gak siap dengan collapse-nya Timur Tengah, dengan serangan total yang bakal dilakukan Iran, pembalasan besar-besaran karena instalasi listrik mereka udah diserang. Artinya Indonesia harus siap, defisit kita bisa makin parah. Bukan cuma minyak, bisa jadi gas, bisa jadi pupuk. Akan makin ketutup nih supply-nya. Dan Indonesia harus dari sekarang gerak cepet guys. Kalau kita mau survive, dan wajib survive sih. Nah buat teman-teman, ini salah satu poin penting sebetulnya yang gue mau share di video ini. Lu harus mau belajar dengan sejarah perang Ukraina-Rusia itu. Apa yang terjadi tadi? Investor di restrict, dibatasin gerakannya. Jangan sampai itu terjadi buat teman-teman ya. So, lu harus uji apa yang gue bilang. Kita lihat ya, dalam beberapa minggu ke depan, lu masih bisa nggak bawa duit lu kabur dari Arab, dari Abu Dhabi, dari Dubai. Dan lu harus hati-hati. Ini gue bikin video ini warning. Lu harus hati-hati. Dari kemarin gue lihat banyak sales properti tuh. Nawarin properti katanya harga diskon di Dubai, apartemen di Abu Dhabi. No. Itu bukan harga diskon guys. Harga properti di sana memang wajib nyungsep. Jadi masalah adalah berapa lama nyungsepnya. Itu satu. Yang kedua, kalau lu beli properti di situ, lu mau nggak sih tinggal di sebuah kota, negara, apartemen semewah apapun, tapi ada kemungkinan mungkin 1% aja alarm kebakarannya nyala, liftnya tidak bisa berfungsi karena ada satu rudal harga $2.000 masuk ke salah satu unit apartemen, meledak, bikin kebakaran. Coba deh lu pikir pakai logika itu. Dan dari sini lu bisa lihat ya, fasad yang selama ini dibikin oleh negara-negara Arab bahkan tersingkap guys. Bahwa ya suka gak suka, ternyata Timur Tengah itu serusuh itu. Nah pertanyaannya guys, pertanyaan penting nih, menurut kalian ya, pemerintah Indonesia mampu gak, punya kapasitas otak gak untuk mencerna informasi ini? Yang kedua, buat menarik investor yang ketakutan di Dubai, atau justru malah mereka pindah ke Hong Kong guys, atau ke Singapura, karena kita gagal nih menarik matanya mereka. Dan menurut teman-teman, gimana sih cara yang paling bagus buat pemerintah kita nih bisa tarik balik dananya dari sana? By the way, banyak loh orang Indonesia yang invest di Dubai. Kenapa guys? Alasannya apa? Share dong pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Gimana sih strategi yang paling benar ya buat pemerintah kita bisa menarik tuh investor asing yang hari ini ketakutan karena Timur Tengah dibombardir. Dan yang paling penting, bisa nggak kita download dananya? $1 triliun loh. Duit yang berputar di stock exchange yang ada di Emirat Arab ini guys. Sharing dong
Menurut kalian hal paling bagus, paling bener Indonesia gimana caranya bisa tarik investor dari Timur Tengah itu? Oke guys, semoga video kita bermanfaat dan sharing dong pengalaman teman-teman. Udah mulai ngerasa gak sih susah bawa kabur duit lu, aset lu keluar dari Abu Dhabi, keluar dari Dubai? Dan lu tau gak? Sebetulnya video ini gue mau sharing karena bakal banyak perusahaan yang bangkrut di sana. Dan yang kedua, teman-teman kalau lu kerja di sana, gue yakin sih yakin-yakinnya dalam beberapa minggu ke depan makin banyak orang-orang Indonesia, makin banyak ekspat-ekspat di sana yang gajinya tidak dibayar, yang gajinya sengaja ditahan. Lebih sedih lagi, lu juga dilarang pergi ke luar negeri. Bener gak yang gue bilang guys? Coba kita lihat what's going to happen in the next few weeks. Nah buat teman-teman yang tinggal di Abu Dhabi, teman-teman yang tinggal di Dubai, boleh sharing dong pandangan kalian di kolom di bawah ini. Mana yang benar guys? Kata medianya Dubai Emirat, katanya hoax itu. Atau yang benar Benix? Hari-hari ini makin susah buat lu bawa likuiditas keluar dari Emirat Arab. Dan menurut kalian ke depan bakal seperti apa nih? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.